with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ini, para master sekte dari berbagai sekte ilahi saling bertukar pandang, terkejut dengan kata-kata Nili. Mereka terkejut bahwa Kaisar Sage yang legendaris ada. Untuk menyempurnakan seluruh dunia reruntuhan draconik, keberadaan perkasa macam apa dia? Ambil elikir suci ini sebagai contoh. Terlepas dari tanah dewa leluhurnya, menurut Anda di mana ini dapat ditemukan? Nili melihat kerumunan saat dia bertanya dengan senyum tipis. Jika itu masalahnya, apakah kamu dari tanah dewa leluhurnya? Seorang master sekte memandang Nili dengan heran. Rekan-rekan master sekte saya, tidak ada dari Anda yang bodoh. Siapa yang tanpa pamrih akan memberikan gitu banyak elikir suci kepada semua orang jika bukan untuk menjaga kesucian keberadaan dunia reruntuhan draconik? Kata Nili kepada orang banyak. Semua orang bertukar pandang saat mereka merenung untuk waktu yang lama. Dalam pikiran mereka, tidak ada keraguan bahwa Nili berasal dari tanah dewa leluhurnya. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bersatu dan mengindahkan perintah Nili. Hanya dengan melakukan itu mereka bisa menempa jalan keluar. Lu Piao, Duze, dan teman-temannya mengedipkan mata mereka, merasa benar-benar bingung. Kapan Nili menjadi seseorang dari tanah dewa leluhurnya? Sekte telah memilih untuk mempercayai premis yang Nili bahkan tidak mengakuinya. Sekte asal langit kami bersedia mengikuti instruksi Master Sekte Ni. Sekte Master Sky Origin berpikir sejenak sebelum menangkupkan tangannya pada Nili. Master Sekte Ni, jika Anda memiliki sarana untuk berurusan dengan Kaisar Sage, kami bersedia memberi Anda bantuan terbaik kami. Sekte Paseles kami bersedia mengikuti instruksi Master Sekte Ni. Master Sekte dari berbagai sekte ilahi bergema satu demi satu. Mereka semua telah memikirkan semuanya. Mempertimbangkan bagaimana Nili telah menawarkan gitu banyak elikir suci kepada mereka, tidak ada dalam sekte mereka yang bisa lebih berharga daripada elikir suci itu bahkan jika dia berencana untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Satu-satunya penjelasan yang layak adalah bahwa itu untuk berurusan dengan Kaisar Sage. Itu adalah penjelasan yang sepenuhnya masuk akal. Kembali ketika Nili dan Raja Iblis berada di tenggorokan masing-masing, mereka juga telah berbicara tentang Kaisar Sage. Sekte catatan surgawi kita akan melakukan hal yang sama. Nangong Xianyin berpikir sejenak sebelum berkata tanpa daya. Semuanya, jika kita bekerja sama, kita akan mengalahkan Kaisar Sage dan selamat dari bencana ini. Nili tersenyum sambil menyapu pandangannya ke semua orang. Hal-hal berjalan seperti yang dia harapkan. Master Sekte Ni, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Para Master Sekte bertanya. Sekte Master, tolong dengarkan baik-baik. Saya ingin Anda semua melakukan beberapa hal. Pertama, saya ingin Anda semua meningkatkan asupan murid Anda. 6 sekte memiliki setidaknya 1 juta murid, tapi itu masih jauh dari cukup. Saya ingin sekte besar merekrut puluhan juta murid, kata Nili. Setiap tahun, sekte kami telah merekrut semua talenta dari berbagai dunia yang lebih rendah. Sisanya tidak kompeten. Mereka tidak akan berguna bahkan jika kita merekrut mereka. Bagaimana seharusnya kita mengajar mereka? Master Sekte Paseles Sekte bertanya. Saya akan memberi Anda beberapa teknik untuk duplikasi. Menanamkan teknik ini kepada murid-murid ini akan dilakukan. Juga, semua murid lainnya harus berkultivasi dalam teknik kultivasi yang dikenal sebagai seni dao jiwa ilahi, kata Nili. Teknik kultivasi seperti apa seni dao jiwa ilahi itu? Para master sekte tidak bisa tidak bertanya. Hanya dengan mengolah seni dao jiwa ilahi, seseorang dapat melangkah ke tanah dewa leluhurnya, dan memasuki seluruh alam lain. Berkultivasi seni dao jiwa ilahi membawa manfaat, itu akan dengan cepat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, kata Nili sambil tersenyum. Kalau gitu, kami akan bertindak sesuai dengan pengaturanmu, Master Sekte Ni. Kata Master Sekte serempak. Sebentar lagi, aku akan pergi untuk beberapa waktu. Selama periode ini, tolong atur untuk melakukan semuanya seperti yang saya katakan, kata Nili kepada semua orang sambil menangkupkan tangannya. Master Sekte Ni, yakinlah.
Semua orang menjawab dengan sopan. Pada hari-hari berikutnya, Nili mulai menuliskan teknik kultivasi ini sebelum menyerahkannya kepada master sekte dari berbagai sekte. Pada gilirannya, mereka buru-buru membuat orang menduplikasinya. Teknik kultivasi yang banyak dan beragam yang misterius dan kuat membuat para master sekte tercengang. Sebagian besar teknik kultivasi bahkan lebih kuat daripada seni mistik yang mereka kembangkan. Dan semua ini memperdalam keyakinan berbagai master sekte bahwa Nili berasal dari tanah dewa leluhurnya. Hanya teknik kultivasi ini saja yang tak ternilai harganya. Ye Ziyun, Xiao Ning, Lu Piao, dan teman-temannya mengemasi barang-barang mereka di bawah pimpinan Nili saat mereka bersiap untuk menuju dunia kecil. Nili, apa sebenarnya seni Dao Jiwa Ilahi itu? Karena itu dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, mengapa Anda tidak membiarkan kami mengolahnya? Semua orang tidak bisa tidak bertanya padanya karena penasaran. Kalian semua tidak cocok untuk mengolah seni Dao Jiwa Ilahi. Tidak ada pilihan bahwa kita harus menggunakan ini dalam pertarungan kita melawan Kaisar Sage. Seni Dao Jiwa Ilahi ini dibuat oleh saya sendiri. Setiap orang yang berkultivasi di dalamnya akan mengalami peningkatan kecepatan kultivasi mereka, tapi selama proses kultivasi, mereka akan memiliki sebagian dari energi jiwa mereka terpisah. Kata Nili setelah beberapa saat hening. Sebagian dari energi jiwa mereka akan terpisah. Duze tidak bisa membantu tapi terkejut. Untuk apa? Energi jiwa ini dapat diserap oleh orang-orang yang berkultivasi dalam seni mengikat jiwa ilahi, kata Nili. Aku akan memberikan seni mengikat jiwa ilahi kepada beberapa dari kalian. Setelah mendengar hal yang mencengangkan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Jika saya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, saya takut mereka akan ragu dan tidak berani mengolahnya, kata Nili dengan senyum sedih. Untuk melawan Kaisar Sage, saya membutuhkan kekuatan semua orang untuk fokus pada sejumlah kecil orang. Hanya dengan melakukan itu kita bisa memasuki alam dewa dengan kecepatan secepat mungkin. Betapa menakutkan. Sungguh teknik kultivasi yang kuat, semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan mereka. Butuh waktu cukup lama bagi mereka sebelum mereka sadar. Nili, jika puluhan juta orang berkultivasi dalam seni Dao Jiwa Ilahi, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Duze berpikir sebelum bertanya. Jika benar-benar ada puluhan juta orang yang berkultivasi di seni Dao Jiwa Ilahi, kita hanya perlu 1 hari untuk berkultivasi ke alam leluhurnya bela diri, kata Nili setelah beberapa pemikiran. 1 hari, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Lalu apa efek samping dari teknik kultivasi ini? Betul sekali, teknik kultivasi ini terlalu kuat. Untuk sementara tidak ada efek samping, tapi efek dari Divine Soul Binding Art hanya bertahan selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, kultivasi jiwa ilahi yang terkonsentrasi pada tubuh Anda perlahan-lahan akan bubar, kata Nili. Aku mengerti, kata Lu Piao setelah berpikir, tapi itu masih sangat kuat. Nili, kamu berencana melawan Kaisar Sage dalam waktu 30 tahun. Duze bertanya pada Nili. Betul sekali. Kami memiliki waktu paling lama 30 tahun. Ini satu-satunya kesempatan kita, kata Nili sambil mengangguk. Duan Jian bersedia menemani guru dalam pertempurannya dengan Kaisar Sage, bahkan jika itu berarti kematian, kata Duan Jian. Nili menatap Lu Piao, Duze, dan teman-temannya sebelum mengunci tatapan dengan Xiao Ning, dan Ye Ziyun. Dia melihat sikap bersemangat di mata mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat mereka mati satu demi satu. Dalam kehidupan ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Bagi mereka, dia harus menang. Nili diam-diam membuat sumpah. Kota Glory telah mengalami pertempuran berbulan-bulan, dengan banyak binatang iblis menyerbunya. Untungnya, Yemo dan rekan-rekannya telah berhasil mempertahankan gelombang serangan binatang iblis. Tembok kota berbintik-bintik, beberapa akibat cakar tajam dari binatang iblis. Tersebar di bawah tembok kota adalah mayat binatang iblis dengan banyak spiritualis iblis yang heroik. Jenazah mereka juga terkubur di bawah tembok kota. Untuk melindungi kota ini, untuk mengamankan hak terakhir untuk hidup, banyak orang telah melangkah maju untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka yang gugur.
Yemo berdiri di atas tembok kota yang menjulang tinggi saat dia melihat jauh ke kejauhan. Saat ini, kota Glory hanya memiliki sekitar 30.000 orang yang tersisa. Ada korban setiap tahun, dan auman binatang iblis bisa terdengar dari lembah dari waktu ke waktu. Kesedihan mendalam tertulis di seluruh wajah tua Yemo. Itu adalah kesedihan karena putra satu-satunya, Yezong, meninggal. Selanjutnya, cucunya telah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dia tidak tahu kapan kota Glory akan jatuh, dia juga tidak tahu kapan dia akan melihat cucunya lagi. Yemo hanya bisa terlibat dalam pertempuran terus-menerus untuk harapan terakhir kota Glory. Di dunia kecil, binatang iblis bergerak di mana-mana. Banyak binatang iblis telah berevolusi ke peringkat yang melebihi legenda. Tuan Yemo, ini sudah larut. Kamu harus istirahat, kata Yesiu pelan sambil menghela nafas saat melihat Yemo sudah tua. Kenyataan yang mereka hadapi terlalu kejam bagi pria tua itu. Pada saat itu, seekor burung wayang jiwa mendarat di bahu Yemo. Tuan pendiri, Yemo melirik boneka jiwa dan berkata dengan nada hormat. Yemo, aku telah menghabiskan waktu berkeliling dunia kecil. Banyak kantong manusia telah dihancurkan. 5 binatang iblis yang melebihi peringkat legenda mungkin akan segera menarik perhatian kota Glory. Saya perhatikan bahwa baru-baru ini, kekuatan spasial terus berfluktuasi dengan hebat. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, kata Yeyan dengan kekhawatiran yang jelas. Saya merasakan bahwa ada beberapa kelainan di antara binatang iblis di sekitar kota Glory baru-baru ini. Dalam gelombang serangan berikutnya, mungkin akan lebih besar skalanya daripada yang lain sebelumnya. Mata Yemo terkupas ke kejauhan saat dia berkata, jika kita binasa, Tuan Pendiri, tolong temukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu kembalinya Ziyun dan Nili. Berikan mereka kunci ini. Anak-anak itu adalah harapan terakhir kota Glory. Kunci ini adalah, Yeyan sedikit terkejut, kunci ke tanah leluhurnya dewa spiritual kota Glory. Ya, legenda mengatakan bahwa kota kemuliaan kita melacak garis keturunannya kembali ke jiwa ilahi dewa spiritual angin salju, kata Yemo dengan anggukan. Pada saat itu, langit tampak tak berujung saat ruang tak terbatas terus bergetar. Aliran cahaya merah melintas di cakrawala saat suara bergema di langit. Segel ini Ward akhirnya terangkat. Aku sudah menunggu hari ini gitu lama. Suara eksentrik memenuhi benua saat gerombolan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Di tengah aliran cahaya merah, seekor ular piton merah raksasa muncul dari udara tipis. Tubuhnya yang besar memiliki panjang puluhan meter, dan niat sucinya yang kuat menyapu dunia kecil dalam sekejap. Di alam reruntuhan draconik, itu adalah bawahan dari sekte dewa iblis dan bertanggung jawab untuk mengawasi segel dunia kecil. Di masa lalu, segel selalu tertutup, mencegahnya masuk. Ini hanya berubah baru-baru ini ketika segel dunia kecil tiba-tiba terbuka. Setelah merasakan niat ilahi yang kuat ini, miliaran binatang iblis di dunia kecil bergetar. Piton merah membuka rahangnya yang menganga saat ratusan ribu binatang iblis terbang dari tanah, tubuh mereka dengan cepat hancur saat daging dan darah mereka tersedot ke dalam rahangnya. Sudah lama aku tidak makan enak seperti ini. Piton itu tertawa terbahak-bahak saat mengambil bentuk humanoid. Pada saat itu, 5 berkas cahaya terbang ke arah ular sanca dan berhenti di depannya, menjelma menjadi 5 binatang iblis raksasa. Mereka berbicara serempak, Patriark Scarlet Piton, terimalah salam murid-muridmu. Aku meninggalkan kalian semua di sini di ini World saat itu, tapi aku tidak pernah berharap kultivasi kalian menjadi menyedihkan ini. Patriark Scarlet Piton mengejek saat aura menakutkan menghancurkan 5 binatang iblis, menyebabkan daging mereka hampir hancur. Patriark, harap tenang, kata Darkice Netherbeard. Bertahun-tahun yang lalu, saudara Blackell Dragon menerobos ke alam takdir surgawi, dan sambaran petir ilahi menghantamnya, meledakkannya berkeping-keping. Sejak saat itu, kami tidak berani membuat terobosan apapun karena kami mencoba yang terbaik untuk menekan kultivasi kami. Setelah mendengar Darkice Netherbeard, Patriark Scarlet Piton mengangguk. Dulu, ada seorang ahli perkasa yang menetapkan batasan di dunia kecil. Semua ahli di atas tingkat takdir surgawi akan hancur berkeping-keping. Saya sekarang bisa masuk karena pencabutan pembatasan yang tiba-tiba. Jadi, saya harus pergi sebelum pembatasan diberlakukan sekali lagi. Kalian semua harus mendengarkan instruksi saya.
Patriark, kami akan siap melayani Anda, kata binatang iblis serempak. Aku ingin kalian semua menangkap semua manusia di dunia kecil tanpa menyisakan satu pun dari mereka. Anda tahu konsekuensinya jika Anda melewatkan satu pun. Patriark Scarlet Piton memelototi 5 binatang iblis. 5 binatang iblis gemetar ketakutan. Ya, Patriark. 5 binatang iblis buru-buru menjawab. Apa yang kamu tunggu? Patriark Scarlet Piton berkata dengan gerutuan dingin. Ya, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke berbagai arah. Darkiche Netherbeard dan Black Fog Earth Dragon terbang ke satu arah saat mereka mencari jejak manusia. Aku tidak pernah menyangka segel ini war tiba-tiba terbuka. Ini akan menjadi masalah bagi kita, kata Darkiche Netherbeard dengan senyum masam. Mengapa engkau berkata gitu? Black Fog Earth Dragon bertanya, bingung. Pikirkan seperti ini, di dunia kecil, semua ahli di atas takdir surgawi akan hancur berkeping-keping, itulah sebabnya beberapa dari kita mendominasi dunia kecil. Ini hanya karena sekte Dewa Iblis ingin kita menangkap manusia. Jika manusia mati, apakah menurutmu sekte Dewa Iblis masih membutuhkan kita? Darkiche Netherbeard berkata dengan senyum masam. Apakah ini alasan mengapa kamu tidak memusnahkan manusia selama ini? Black Fog Earth Dragon berpikir sebelum bertanya. Betul sekali, hanya dengan keberadaan manusia inilah kita berharga bagi Patriark. Setelah manusia benar-benar musnah, tidak akan ada artinya bagi keberadaan kita. Kita bahkan mungkin ditelan oleh Patriark seluruhnya, kata Darkiche Netherbeard dengan senyum masam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Black Fog Earth Dragon bertanya dengan cemberut. Tentu saja, kita harus mematuhi perintah Patriark. Mari kita temukan manusia lainnya terlebih dahulu. Darkiche Netherbeard berkata saat mereka bertahap menjadi 2 sinar cahaya dan menuju ke timur. Terletak di ujung cakrawala di lembah yang dalam, sebuah kota muncul di depan mata mereka. Itu adalah salah satu kantong terakhir manusia, kota Glory. Yemo baru saja akan kembali ke City Lot Mansion ketika 2 aura kuat tiba-tiba melonjak ke arah kota Glory. Yemo terkejut saat dia melihat ke langit yang jauh. Jauh di seberang cakrawala, 2 sosok terbang menuju kota Glory seperti meteor. Tuan Yemo, Yesiu dengan cemas menatap Yemo. Apa yang akan datang. Mereka adalah 2 binatang iblis di puncak peringkat legenda. Yemo berkata sambil menyembunyikan alarmnya dalam hati. Dia memandang Yesiu dan berkata, Yesiu, cepat aktifkan arai roh iblis segudang. Ya, Yesiu menjawab sambil terbang. Yemo meraung dengan marah saat tubuhnya perlahan menghasilkan armor bersisik. Rambutnya langsung tumbuh sangat panjang, menutupi kepalanya dengan benang perak yang berkobar ke langit. Ini adalah roh iblis legendaris, naga putih berjenggot. Setelah Nili dan rekan-rekannya meninggalkan ini world, Yemo dan rekan-rekannya telah mengaktifkan alam rahasia kota Glory, dan dia telah memperoleh roh iblis kuno ini. Tapi bahkan dengan roh iblis kuno yang menambahnya, kedua aura itu masih memberi Yemo tekanan besar. Pang, cepat pergi. Anda tidak akan memiliki kesempatan lain jika Anda tidak terburu-buru. Pendiri Yeyan di dalam Soul Puppet berteriak dengan panik. Keduanya terlalu kuat. Ada aura yang lebih kuat di belakang mereka. Aku takut bahkan dengan arai Myriad Demonic Demon Spirit dan Bearded White Dragon, kamu bukan tandingan mereka. Bagaimana saya bisa pergi ketika kota Glory ada di sini? Ini adalah benteng harapan terakhir kami. Jika aku mati di sini, itu adalah takdirku. Yemo menggeram saat dia mengeluarkan raungan naga sebelum berubah menjadi aliran cahaya yang terbang ke arah kedua sosok itu. Tidak disangka ada manusia yang berani melawan kita sampai mati. Menarik. Darkiche Netherbeard mencibir saat menukik ke arah Yemo. Kedua aura itu bentrok, langsung menghasilkan ledakan yang mengerikan. 2 bukit di bawah mereka langsung rata. Ini adalah bentrokan antara ahli legenda puncak. Energi di dunia kecil bergema dengan keras. Darkiche Netherbeard dan Yemo bertarung tanpa ada pihak yang menang. Seketika, mereka telah bertukar beberapa ratus pukulan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa manusia bisa memaksaku ke sudut seperti itu. Darkiche Netherbeard langsung kesal karena auranya menghilang. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan ledakan panas hitam, langsung melahap Yemo. Yemo keluar dari ledakan itu dan membuka mulutnya untuk memuntahkan api merah yang menyerang Darkiche Netherbeard. Aku akan membantumu.
Tubuh besar Black Fog Earth Dragon tiba-tiba menabrak Yemo. Dengan ledakan keras, Yemo dikirim mundur ratusan meter saat darah menetes dari sudut mulutnya, energi internal dan darahnya berantakan. Bagaimanapun, dia bertarung sendirian melawan dua ahli legenda puncak. Pada saat ini, ke arah City Lot Mansion, sebuah penghalang perlahan naik. Itu tidak lain adalah arai Myriad Demonic Demon Spirit. Setelah melihat arai Myriad Demonic Demon Spirit diaktifkan, Yemo dengan cepat mundur, berubah menjadi aliran cahaya saat dia terbang menuju arai. Mencoba melarikan diri, Black Fog Earth Dragon dan Darky Netherbeard mulai mengejar ke arah Yemo. Dengan teriakan, Yemo melarikan diri ke dalam arai roh iblis setan segudang, meninggalkan Darky Netherbeard dan Black Fog Earth Dragon membanting ke segel arai. Seketika, lebih dari 10.000 binatang iblis peringkat emas hitam membubung ke langit saat mereka menyerbu ke arah dua iblis itu. Gelombang demi gelombang serangan membutuhkan Black Fog Earth Dragon dan Darky Netherbeard untuk terus-menerus menangkisnya. Sialan, susunan sial macam apa ini? Meskipun Black Fog Earth Dragon menghancurkan satu demi satu roh iblis, ada aliran roh iblis yang tak henti-hentinya di belakang. Berani menggunakan roh iblis untuk menangkis kita, lalu biarkan mereka merasakan kekuatan ras binatang iblis. Darky Netherbeard berteriak ke langit, suaranya yang menakutkan memenuhi cakrawala. Di tengah pegunungan yang bergelombang di kejauhan, gelombang demi gelombang raungan marah terdengar. Miliaran binatang iblis sedang diaduk. Gerombolan binatang iblis melonjak menuju kota Glory seperti gelombang pasang. Tanah bergetar saat gerakan miliaran binatang iblis terdengar seperti gemuruh guntur. Kota Glory tampak seperti perahu kecil di tengah ombak yang bergolak yang bisa menelannya kapan saja. Di tengah arai Myriad Demonic Demon Spirit, Soul Puppet mendarat di bahu Yemo. Mereka telah memobilisasi binatang iblis di pegunungan. Bahkan dengan perlindungan Myriad Demonic Demon Spirit arai, itu mungkin tidak akan bertahan lama. The Soul Puppet hanya bisa menghela nafas. Dari kelihatannya, kota Glory akan berakhir hari ini meskipun memiliki garis keturunan yang panjang. Anak-anak adalah yang paling menyedihkan. Yemo mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Berdiri di sana banyak anak-anak berusia 7 atau 8 tahun serta remaja. Mereka adalah masa depan kota Glory. Gerombolan binatang iblis sedang menyerang. Ada binatang iblis di mana-mana di luar. Kami mungkin tidak memiliki cara untuk mengirim mereka keluar. Yeyan menghela nafas. Yemo berjalan ke seorang anak berusia 13 tahun dan membelai kepalanya. Nak, apakah kamu takut? Kakek Yemo, aku tidak. Anak itu menatap Yemo dengan matanya yang cerah. Mereka murni dan baik hati, tanpa menyadari bahwa bahaya sudah dekat. Tuan Yemo, jika ada kesempatan, kami akan mengawal keberangkatan Anda. Yesiu menatap Yemo sambil berkata dengan hormat. Kamu adalah spiritualis iblis peringkat legenda. Jika Anda memberikan segalanya, mungkin Anda bisa menempa jalan untuk bertahan hidup. Yemo memandang Yesiu dan yang lainnya. Dengan kematian muda, apa gunanya jika aku melarikan diri? Aku akan mati karena usia tua saat sendirian di pegunungan. Tapi, Yesiu dan teman-temannya belum selesai dengan kata-kata mereka. Tidak ada tapi. Saya lebih suka bertarung sampai mati untuk kota Glory daripada melarikan diri sendiri. Yemo menggelengkan kepalanya. Kakek Yemo, ayahku memberitahuku sejak aku masih kecil bahwa kamu adalah dewa perang kota kemuliaan. Selama kamu ada, tidak ada yang perlu kami takuti. Anak-anak menatap Yemo dengan tatapan intens. Yemo melihat ke kejauhan. Dia merasa bahwa kematiannya tidak akan sia-sia jika dia mati untuk mereka. Gerombolan demi gerombolan binatang iblis menerkam arai Myriad Demonic Demon Spirit saat Yesiu mengendalikan Demon Spirit di dalam Myriad Demonic Demon Spirit arai, terus-menerus mengirimkan mereka ke Demon Beast. Itu adalah kekacauan di luar, dan mayat binatang iblis sudah menumpuk di sebuah bukit kecil. Arai Myriad Demonic Demon Spirit sangat kuat, memungkinkannya untuk membunuh jutaan Demon Beast, tapi dengan berlalunya waktu, segel Myriad Demonic Demon Spirit arai perlahan-lahan retak. Susunan kuno milikmu ini akan hancur. Mari kita lihat kemana Anda harus berlari ketika saatnya tiba. Darky Netherbeard tertawa terbahak-bahak. Ketika saatnya tiba, aku akan memakan kalian semua. Tak satu pun dari kalian akan memiliki sisa-sisa yang tersisa.
Black Fog Earth Dragon tertawa dingin saat cakarnya yang tajam dan menakutkan menyapu ke bawah dengan lebih ganas. Ribuan binatang iblis emas hitam menerjang arai Myriad Demonic Demon Spirit lagi. Di bawah rentetan serangan dari gerombolan binatang iblis yang menakutkan, segel arai akhirnya retak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.